Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Novita dari kelas 4B Farmasi akan menjelaskan tentang aplikasi AAS atau yang disebut dengan spektroskopi serapan atom. Spektroskopi serapan atom atau AAS merupakan prosedur dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap atom. Atom yang menyerap radiasi akan menimbulkan keadaan energi elektronik tereksitasi. Aplikasi yang menggunakan metode AAS ini banyak digunakan untuk yang pertama, menguji keberadaan logam besi dalam air, yang kedua, analisis kuantitatif metaloenzim terimobilisasi, yang ketiga, menguji logam vanadium di dalam tanah, yang keempat, menganalisis elemen kelumit atau track element pada jaringan kelinci. Komponen aplikasi AAS yang pertama, suplai daya, yang kedua, tabung katode berongga, yang ketiga, pencacah yang berguna untuk modulasi cahaya, yang keempat, pembakar, yang kelima, monokromator yang berguna untuk menyeleksi sinar pada panjang gelombang, yang keenam, detektor yang berguna untuk mengubah kekuatan cahaya menjadi sinyal elektrik, yang ketujuh, penguat sinyal, dan yang terakhir, komputer untuk memvisualisasi dan mengolah data. Kelebihan metode aplikasi AAS yang pertama, spesifik, yang kedua, batas atau limit deteksi rendah, yang ketiga, dari satu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Yang keempat, pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan. Yang kelima, dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Dan yang terakhir, batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas miligram hingga persen. Kelemahan metode aplikasi AAS yang pertama, kurang sempurnanya preparasi sampel, seperti yang pertama, proses destruksi yang kurang sempurna, dan tingkat keasaman sampel dan blanko tidak sama. Yang kedua, gangguan kimia seperti diosisasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori. Jenis dan tipe aplikasi AAS yang pertama, atomisasi dengan nyala, yaitu suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 Celcius atau lebih. Yang kedua, atomisasi tanpa nyala, dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon. Yang ketiga yaitu atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida, dilakukan untuk unsur AS, Se, Sb yang mudah terurai. Gangguan-gangguan dalam metode aplikasi AAS yang pertama, gangguan kimia. Ia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktori sehingga semua analit dapat teratomisasi. Yang kedua, gangguan metrik. Ia terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Yang ketiga yaitu gangguan ionisasi. Ia terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Yang keempat yaitu absorpsi latar belakang atau background, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi oleh nyala api, absorpsi molekuler, dan penghambur cahaya. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, spektroskopi serapan atom atau AAS didasarkan pada besarnya energi yang diserap oleh atom-atom netral dalam keadaan gas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.